Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukurillah, pada kesempatan ini kita bertemu kembali dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada pertemuan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini adalah mengaji kitab Sahih Bukhari juz 1 Shahifah 31 dengan beberapa penjelasan sebagai berikut ini. Dengan tema yaitu keutamaan ilmu dan beberapa materi lain yang berkaitan dengan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Anna bin Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama ana naimun utitu biqadahin labanin fasharibtu hatta inni la ara araya yakhruju fi adfari summa a'taitu fadli Umar bin Khattab qalu fama awal tahu ya Rasulullah qala al ilmu. Sesungguhnya Ibnu Umar berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, suatu saat saya bermimpi di dalam tidurku, kemudian dalam bermimpiku saya diberikan satu mangkok susu, kemudian saya minum sehingga saya melihat pada badanku menjadi badan yang segar, yang keluar dari jari-jariku yaitu kukuku. Kemudian aku mendengar, kemudian aku memberikan lebih dari susu tersebut, semangkok susu aku berikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian para sahabat bertanya, apa yang kamu tafsirkan, kamu takwilkan hai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia adalah ilmu. Ilmu ini bagaikan sebuah susu. Kita semua ini orang Islam ini harus mempunyai vitamin, yaitu vitaminnya ruh, vitaminnya hati, yaitu ilmu. Dengan belajar ilmu kita semua bisa menjadi orang yang mengetahui, orang yang memahami ilmu, sehingga kehidupan kita menjadi segar, kehidupan kita menjadi berkembang, kehidupan kita menjadi cerah, kehidupan kita menjadi bercahaya, hati kita akan diobati dengan ilmu. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tasbih atau penyerupaan ilmu dengan air susu dalam hal memberikan kesegaran, memberikan kesehatan, memberikan manfaat, memberikan kenikmatan dalam kehidupan kita. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini perlu dengan sebuah kesegaran dalam kehidupan kita, yaitu belajar dengan ilmu agama. Ilmu agama menjadi satu motivasi, satu dorongan, satu yaitu ilmu yang akan memberikan manfaat untuk kehidupan kita, memberikan petunjuk yang benar dalam kehidupan kita, sehingga ilmu ini memang harus kita cari terus. Selagi kita ini masih hidup, maka harus tetap belajar. Jadi belajar sepanjang hayat, selagi kita masih hidup harus tetap belajar untuk mencari ilmu, terutama ilmu agama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin wa innamal ilmu bitta'allumi." Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang baik, orang yang sangat baik atau orang yang sangat barokah, maka Allah memberikan pemahaman ilmu agama. Sesungguhnya ilmu itu dapat diperoleh dengan belajar. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ciri khas kita semua ini adalah selalu meningkatkan kualitas ibadah kita, adalah kita belajar dengan ilmu agama, belajar di majelis taklim, belajar di berbagai yaitu sumber ilmu dengan para alim, para ulama, para kiai, para guru. Karena dengan ilmu itu maka kita akan diberikan petunjuk yang benar dari guru kita. Maka apabila kita semua ini mau belajar dengan belajar yang yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang barokah, sebagai orang yang sangat baik, sebagai orang yang barokah. Maka ilmu ini harus kita siarkan di berbagai tempat. Di rumah kita bersama dengan keluarga, bersama dengan istri atau anak. Kita siarkan, kita biasakan belajar ilmu agama di rumah, belajar Al-Quran, belajar tajwid, belajar fikih, belajar ibadah, praktek ibadah, belajar ilmu agama, dan berbagai ilmu yang lain selain ilmu agama. Maka apabila kita semua ini adalah orang-orang yang ahli ilmu agama, maka kita semua termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang sangat baik atau sebagai orang yang sangat barokah. Amin Allahumma amin. Para pendengar pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cinta kasih kepada saudara kita. Kita ini adalah hidup bersosial, bermasyarakat, hidup bersama dengan istri, anak, bersama dengan orang tua, bersama dengan mertua, bersama dengan tetangga, saudara, famili, kerabat dan seterusnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengajarkan kasih sayang, cinta kasih kepada sesama. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kitab Sahih Bukhari juz 1 Shahifah 11 atau halaman 11. Seseorang tidak menjadi orang yang mukmin yang sempurna, sehingga seseorang tersebut adalah seseorang yang mencintai kepada saudaranya sebagaimana mencintai kepada dirinya sendiri. Jadi kalau cinta kita kepada diri kita ini harus juga kita imbangi cinta kita dengan saudara kita. Saudara kita yang miskin, saudara kita yang tidak mampu, saudara kita yang dalam keadaan lemah, saudara kita dalam keadaan fakir. Maka apabila kita mempunyai kesempatan, mempunyai sesuatu yang kita berikan kepada mereka, maka bagian dari kesempurnaan apabila kita semua menjadi orang mukmin yang sempurna, maka kita semua akan memberikan uluran tangan, kita memberikan sedekah, kita memberikan bantuan kepada saudara kita, sehingga saudara kita ini juga menjadi bahagia seperti halnya kita bahagia. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cinta kasih kepada kita semua. Kita semua ini harus selalu peduli dengan lingkungan, peduli dengan keadaan, peduli dengan lingkungan sekitar, sehingga kita semua termasuk orang-orang yang cinta, memberikan cinta kasih kepada orang lain. Amin Allahumma amin. Di samping itu, orang muslim yang sempurna adalah orang muslim yang selalu menjaga dirinya sendiri, menjaga lisannya, menjaga tangannya, memberikan rasa aman kepada saudara muslim yang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara man hallahu anhu. Kitab Sahih Bukhari juz 1 Shahifah 10. Orang muslim yang sesungguhnya adalah orang yang muslim yang selamat dari orang muslim yang lain, yaitu orang yang muslim yang selamat dari lisannya, orang yang muslim yang menjaga lisannya dengan baik, dan orang muslim yang menjaga yaitu tangannya dengan baik, orang muslim yang selalu menghormati kepada orang lain, orang muslim yang memberikan cinta kasih kepada orang lain. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berhijrah adalah orang yang mau berhijrah atau pindah dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju sesuatu yang diperbolehkan, yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita orang Islam ini harus bisa menjaga lisan kita dengan baik. Kita orang Islam harus selalu saling menghargai, menghormati, dan yaitu saling mencintai satu muslim dengan muslim yang lain, atau teman
teman satu, saudara satu dengan saudara yang lain. Kita semua ini adalah seharus bisa berupaya untuk yaitu berubah dari suatu keadaan yang kurang baik menjadi keadaan yang baik. Itulah namanya hijrah, yaitu sesuatu kita semua bisa pindah dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju sesuatu yang diperbolehkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Abbas, kunu rabbaniyina hukama'a fuqaha'a ulama'a ar-rabbaniyu alladhi yurabbin nasa bisigharil ilmi qabla kibarihim. Kitab Sahih Bukhari juz 10 Sahifah 27. Sahabat Ibnu Abbas berkata, jadilah kamu semua adalah orang-orang yang menjadi pendidik, orang yang menjadi ahli hikmah, orang yang menjadi orang yang memahami ilmu agama, dan orang yang menjadi ulama. Yang dimaksud itu ar-rabbani adalah orang yang mendidik manusia ketika manusia dalam keadaan manusia atau dalam keadaan manusia semenjak manusia itu kecil sampai besarnya. Ini disebutkan dalam kitab Bukhari juz 1 Sahifah 27. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu utamanya seorang pendidik, seorang pengajar. Kita semua orang tua pun bisa menjadi pendidik, pengajar di rumah. Tidak harus yang mengajari adalah orang lain. Kita yang sebagai orang tua, bapak atau ibu di rumah memang harus bisa mendidik anak-anak kita di rumah. Mendidik mengaji Al-Quran, mengaji ilmu agama. Sempatkan waktu luang kita di saat-saat di rumah untuk bisa mendidik anak-anak kita di rumah. Kalau kita sebagai orang tua mampu untuk mendidik anak-anak kita di rumah, maka kita termasuk orang yang menjadi pendidik atau pengajar atau guru. Maka di sini sesuai dengan yaitu saran dari sahabat Ibnu Abbas, jadilah kamu semua menjadi orang-orang yang pendidik, sehingga ketika anak kita ini menjadi besar, menjadi dewasa, maka mempunyai pengalaman yang sangat membekas bahwa anak-anak kita yang sudah kita besarkan di rumah dengan didikan di rumah, dengan didikan ilmu agama di rumah, maka ketika tumbuh menjadi remaja, menjadi dewasa, mereka sangat terkesan dengan jasa kita sebagai orang tua ketika masih kecil. Begitu juga kita dianjurkan oleh sahabat Ibnu Abbas menjadi orang yang ahli hikmah, orang yang bijaksana. Kita sebagai guru harus bisa menjadi guru yang bijaksana, pengajar menjadi pengajar yang bijaksana. Kita menjadi pemimpin masyarakat harus juga menjadi pemimpin yang bijaksana. Kita menjadi apapun, hidup dimanapun, kita harus supaya bijaksana kepada orang lain. Kemudian fuqaha itu adalah orang yang ahli fikih, orang yang memahami ilmu agama. Ilmu agama ini sangat penting para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kehidupan kita, anak-anak kita, anak keturunan kita adalah orang-orang yang buta agama. Orang-orang yang tidak mengetahui agama. Bahkan anjuran dari sahabat Ibnu Abbas ini adalah supaya kita ini termasuk orang-orang yang fuqaha, orang-orang yang memahami ilmu agama. Apabila kita semua memahami ilmu agama, maka rasa cinta kasih dan dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta kasih kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan lebih besar. Maka kita termasuk orang-orang yang ahli ibadah karena kita termasuk orang-orang yang memahami ilmu agama. Ulama'a, orang yang alim ini adalah yang memberikan penerangan, memberikan manfaat, memberikan maslahah kepada orang lain. Al ulama usurujud dunya wa masobihul akhirah. Ulama adalah yaitu lampunya dunia, obornya dunia dan lampunya akhirat. Ulama adalah obornya dunia dan lampunya akhirat. Ulama ini adalah orang yang melanjutkan perjuangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan berbagai dasar yang sumbernya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dari Al-Qur'an dan dari hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita semua ini adalah orang tua, maka hendaknya anak-anak kita dididik dengan didikan ilmu agama. Maka anak-anak kita ini adalah
supaya anak kita ini adalah orang-orang yang bisa memahami ilmu agama, supaya anak-anak kita ini adalah orang yang menjadi penerus perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya anak-anak kita adalah menjadi orang-orang yang ulama, orang yang ahli ilmu agama, fuqaha, orang yang memahami ilmu agama, hukama, orang-orang yang ahli hikmah, ahli bijaksana, dan pendidik yaitu rabbaniyin. 4 unsur ini sangat penting para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 4 unsur ini adalah unsur yang sangat penting. Yang pertama adalah pengajar atau guru. Yang kedua adalah orang yang ahli hikmah atau ahli bijaksana. Kemudian yang ketiga adalah fuqaha, orang-orang yang ahli memahami ilmu agama. Yang keempat adalah ulama, yaitu orang-orang yang alim dengan ilmu agama. 4 komponen ini menjadi orang-orang yang sangat bermanfaat, orang-orang yang sangat berkah hidupnya, karena empat orang ini, yaitu orang-orang yang selalu mensyiarkan agamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang selalu menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang selalu memahamkan ilmu agama, orang yang selalu memahamkan Al-Quran, memahamkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka bersabda, wa ma ada, dalam Al-Quran disebutkan dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa sesuatu yang dibawa, yang datang kepadamu kamu semua, yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ambillah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jauhkanlah sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kehidupan kita ini adalah kehidupan yang jelas, kehidupan yang memang kita mempunyai tujuan yang jelas, yaitu kita semua, yaitu kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang sesuai dengan garis Al-Quran, kehidupan yang sesuai dengan garis hadis, yaitu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kehidupan ini maka kita perlu segala sesuatunya ini adalah perlu, yaitu mencontoh dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya saja kita sholat ini harus kita mencontoh dengan sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu semua seperti aku sholat. Maka sholatnya sahabat itu sesuai dengan sunnah sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholatnya sahabat bercermin dengan sunnah, dengan sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari sahabat kemudian diikuti oleh para sahabat. Begitu juga kurun selanjutnya orang yang mengikuti sahabat. Begitu kurun selanjutnya orang-orang yang mengikuti sahabat. Tabi'in, dan seterusnya. Sampai kurun kita semua, yaitu kita menemukan yaitu ulama, orang-orang yang menjadi pewarisnya para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah orang yang menjadi pewarisnya para nabi. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh ini, kita perlu ibadah dengan ilmu agama. Contohnya begini nih, contoh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man adraka raq'atan minas sholati faqad adraka sholata. Ini kitab Sahih Bukhari juz 1 Shahifah 135. Hadis yang sumbernya dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mendapatkan 1 rakaat atau masih bertemu dengan 1 rakaat ketika melaksanakan sholat berjamaah, maka ini adalah dia pahalanya adalah mendapatkan 1 sholat utuh. Jadi umpama ini kita ini jamaah ini kita ketinggalan
Kadang kita ini ketinggalan 1 rakaat, kadang 2 rakaat, 3 rakaat, kadang kita hanya menemui atau hanya kita hanya mendapatkan 1 rakaat berjamaah dengan imam. Karena orang ini banyak di antara kita ini banyak punya kesibukan atau kerepotan masing-masing. Ada yang repotnya karena kerja, ada yang repotnya karena sakit, badannya kurang sehat. Ada yang mungkin repotnya karena tempat rumah atau lokasi rumah jauh dari masjid atau jauh dari musola atau lokasi jamaah. Ada yang repotnya mungkin juga terganggu karena urusan keluarga, anak mungkin sakit, istri sakit dan seterusnya. Meskipun kita ini dalam keadaan repot, dalam keadaan susah payah, dalam keadaan repot, maka yang penting kita ini bisa berniat untuk melaksanakan sholat jamaah. Meskipun hanya 1 rakaat saja, maka ini pahalanya sama dengan ketika kita ini hanya menemui 1 rakaat saja bersama jamaah dengan imam, maka pahalanya ini sama, kita semua adalah mendapatkan pahala utuh. Mendapatkan pahala utuh, kita semua dianggap sebagai orang yang berjamaah. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini di sini adalah sebagai dorongan atau motivasi. Meskipun hanya 1 rakaat atau meskipun hanya yaitu 2 rakaat, meskipun hanya 3 rakaat umpama jumlah sholat jamaahnya adalah 4 rakaat, meskipun ketinggalan, maka di sini ini kita ini masih mendapatkan pahala sholat jamaah secara utuh. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama mengatakan 1 rukun mendapat pahalanya sholat jamaah secara utuh. Jadi umpama ini kita contohnya, kita jamaah ini ketinggalan sampai ketinggalan dengan imam. Sampai imam ini adalah dalam keadaan tahiyat akhir. Kita hanya menemui 1 rukun saja, yaitu tahiyat akhir. 2 rukun berarti salam. Rukun yang terakhir kan salam terus tertib. Umpama kita ini menemui tahiyat akhir. Tahiyat akhir ini kita temui. Artinya kita masih bertemu dengan berjamaah dengan imam, yaitu dalam keadaan posisi imam adalah tahiyat akhir. Meskipun kita ini hanya bertemu di tahiyat akhir, maka pahalanya ini kita ini adalah pahalanya sama. Kita semua adalah berjamaah secara total. Maka ini adalah salah satu yaitu keutamaan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian an Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abridu bil zuhri fa inna shiddatal harri min qahi jahannama idastadal harru fa abridu bis sholati fa inna shiddatal harri min qahi jahannama. Hadis yang sumbernya dari Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dinginkanlah kamu semua dengan melaksanakan sholat duhur, karena sangat panasnya di saat waktu duhur itu adalah bagian daripada umupe jahannam, daripada umupe neraka jahannam. Apabila panas menjadi sangat panas ketika duhur, maka dinginkanlah kamu semua, hati kamu dinginkanlah, pikiran kamu dinginkanlah dengan melaksanakan sholat duhur. Karena melaksanakan sholat duhur itu menjadi hati kita menjadi dingin, pikiran kita menjadi dingin, kemudian fisik kita juga diistirahatkan di tengah kesibukan kita, mungkin di kantor, di kerja, di pasar atau di lingkungan kerja kita. Ketika memang dalam keadaan sudah lelah karena waktu duhur, maka istirahatlah fisik kita, istirahatlah yaitu hati kita, pikiran kita dengan melaksanakan sholat duhur. Karena dengan melaksanakan sholat duhur itu adalah bagian dari menetralkan kondisi badan kita, menetralkan kondisi fisik kita, kemudian kondisi pikiran kita, hati kita yang dalam keadaan panas, dalam keadaan sepaneng, maka semuanya dinetralkan dan melaksanakan sholat duhur. Maka sesungguhnya sangat panasnya keadaan duhur itu adalah bagian daripada umumnya neraka jahanam. Artinya di sini kita semua di saat
tengah-tengah aktivitas kita, kegiatan kita di waktu duhur, maka kita dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk segera ketika masuk waktu duhur untuk segera untuk bisa melaksanakan sholat duhur. Amin Allahumma amin. Demikian para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengaji kitab Sahih Bukhari juz 1 karangan Imam Bukhari. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.